Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan diskusi tentang literasi regulasi sebagai dasar kompetensi nursing informatics. Perkenankan dengan Ibu Roro. Ini adalah perkenalan dari saya. Saat ini saya adalah dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dan juga di Komite Keperawatan Rumah Sakit Universitas Indonesia, surveyor dan pembimbing KARS, dan aktivitas yang lainnya. Jika ingin melihat beberapa materi yang sudah kita kembangkan, silakan kunjungi di YouTube Ruang Sharing Keperawatan. Apa yang akan kita kemudian beberapa penelitian di bidang nursing information system, kemudian manfaat dan juga dilema adanya nursing information system, bagaimana teknologi dan informatik ini etika dan filosofinya, dan focusingnya adalah tentang bagaimana regulasi ini menjadi core atau dasar dari kompetensi nursing informatics. Ya, ini adalah di era pandemi COVID-19, di mana di era COVID-19 ini, sejak tahun lalu kita kenal bahwa perawat adalah garda terdepan. 24 jam perawat melakukan asuhan secara komprehensif dan holistik, bio, psiko, sosial, spiritual, dan juga budaya. Ada beberapa perubahan-perubahan di era COVID-19, di mana pencegahan dan pengurangan transmisi menuntut adanya perubahan pelayanan. Antara lain, bagaimana bisa memaintain asuhan tetap holistik, komprehensif, dengan mengatur jarak atau transmisi ini bisa dikendalikan. Alat bantu yang sangat-sangat dahsyat, sangat luar biasa adalah teknologi. Bagaimana ada robot yang membantu membagikan makanan, membantu merapikan tempat tidur. Sangat luar biasa peranan teknologi di sini. Demikian juga alat monitoring yang membantu perawat ketika dia ada di nurse station masih tetap bisa memonitoring kondisi pasien. Tetap bisa direct care dalam edukasi. Bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan nurse yang sedang delivery care di dalam ruangan yang touch dengan pasien. Sangat luar biasa peranan dari teknologi. Ya, ini juga hal-hal dahsyatnya teknologi dalam membantu pelayanan dan asuhan. Robot sudah kita bicarakan, sistem monitoring yang membantu jembatan barier ruang isolasi zona merah dengan zona hijau di nurse station. Kemudian ini adalah nursing dokumentasi berbasis elektronik, di mana setelah melakukan asuhan, nurse bisa langsung melakukan report dan record. Sehingga ketika membutuhkan data, diambil kembali. Big data dari asuhan sangat luar biasa. Kalau tidak dibantu dengan suatu sistem, maka sangat karena big data dari asuhan
maupun pelayanan bisa menjadi sumber yang membantu praktis itu sendiri, membantu edukasi maupun riset. Ini adalah saat handover, juga menggunakan teknologi. Apalagi saat ini, bisa saja handover-nya tidak hanya face to face dari teknologi. Ini adalah robot, ini adalah alarm apabila atau salah waktu. Ini menjadi sangat luar biasa, menjadi alat bantu untuk mereduce medikasi etek. Dan ini adalah alat bantu ketika kita melakukan edukasi pada pasien, serta bagaimana mengencourage dari pasien untuk bekerja sama atau terlibat dalam asuhan maupun asesmen pasien. Ini adalah eranya era 4.0 di mana teknologi ini sangat berperan dalam membantu asuhan maupun pelayanan. Sudah dikembangkan, sudah dilaksanakan baik Indonesia. Ini adalah hasil riset dari kami tim, saya dan tim, yang melakukan exploring suatu efektivitas sistem nursing electronic documentation. Di mana kita mulai dari proses pengembangan sistem informasi dokumentasi untuk keperawatan, nursing care, kita sebut namanya SIMPRO, Sistem Informasi Manajemen Profesional by Roro. Kemudian berbasis action research setelah fase development terjadi efektivitasnya meningkat dan efisiensinya meningkat. Dari efektivitas adalah dari sisi kualitas dokumentasi, kelengkapan, kesinambungan, dan juga bagaimana membantu pengambilan keputusan. Dari sisi efisiensi diperoleh sisi efisiensi waktu, di mana awalnya waktu yang dibutuhkan untuk dokumentasi itu di dalam satu shift bisa mencapai 117 menit. Setelah menggunakan elektronik dokumentasi menjadi sekitar 20. Ya. Beberapa penelitian yang lain yang sudah kita kembangkan sebagai lanjutan dari riset SIMPRO, dan ini semuanya sudah dipublikasi di jurnal internasional bereputasi, antara lain disampaikan dengan menggunakan suatu sistem elektronik dokumentasi, ternyata kepuasan lain konvensional, kemudian yang berbasis komputer. Sehingga mereka membutuhkan suatu support, baik itu pelatihan maupun support dari tenaga teknologi informasi, supporting technician ya, lebih ke arah teknis dari tim IT, dan yang penting lagi butuh pelatihan yang berkesinambungan dan butuh support dari seorang manajer. Ya, ini beberapa riset yang lain bahwa pemanfaatan dari teknologi di bidang keperawatan tidak hanya
pada pelayanan, tetapi juga pada pendidikan. Kemudian tidak hanya di rumah sakit, tetapi juga di tatanan masyarakat seperti puskesmas maupun home care. Ini adalah beberapa sistem yang kita kembangkan dan sudah mendapatkan hak cipta. Sehingga tren ke depan saat ini, pakar-pakar, peminat, penggiat teknologi di bidang keperawatan ini yang mengembangkan baik itu alat, devices, maupun software, maupun hardware yang digunakan untuk membantu pelayanan, pendidikan, maupun penelitian di bidang keperawatan. Ini sangat didukung, Bapak Ibu. Tapi harus ada suatu aturan. Harus ada suatu kompetensi. Jangan sampai semua mengembangkan namun tidak paham tentang filosofinya, tidak paham tentang etikanya, tidak paham tentang regulasi. Ini adalah mapping yang kita kembangkan dari tim untuk melakukan explore part-part apa saja atau cabang-cabang apa saja yang bisa dikembangkan dalam nursing informatics. Cabang ini masih bisa berkembang. Jadi cabang-cabangnya masih bisa berkembang. Dan peluangnya sangat besar. Sehingga terpenting lagi tidak hanya sekedar mengembangkan, tetapi kita harus memahami regulasi, filosofi, dan etiknya. Ya. Coba kita lanjut. Bahwa di balik manfaat ada suatu fenomena-fenomena yang menyebabkan suatu dilema. Yang sebelah kiri ini adalah suatu manfaat. Jika proses mengumpulkan, menyimpan, memproses, menganalisis, mengirimkan data, mengelola, menggunakan data, membantu, maka arahnya adalah sebagai tools, alat bantu dalam pelayanan, dalam manajemen, untuk meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan mutu, dan efektivitas dan efisiensi. Yang sebelah kanan, kalau tidak dipagari dengan kompetensi, maka banyak yang akan terjadi. Ini yang saya sebut tadi dilema. Seorang nurse bukan dikembangkan untuk menjadi programmer, developer. Jadi dia bisa saja menjadi programmer, tapi itu bukan core-nya. Core kompetensi dari nursing informatics system harusnya tidak hanya kemampuan mendevelop, tapi paham dari sisi etik, dari sisi filosofi, maupun regulasinya. Kalau misalnya mengembangkan di bidang pelayanan, dia harus tahu ilmunya tentang pelayanan. Kalau mengembangkan di bidang nursing care-nya, dia harus tahu tentang basic science nursing care-nya. Tahu aturan-aturannya. Bapak Ibu pernah mendengar tentang adanya manipulating data. Tanpa melakukan suatu assessment, karena sudah ada alat, sudah ada elektronik dokumentasi, langsung bisa dimasukkan. Kemampuan merekodnya bagus, tapi tidak dibarengi suatu kompetensi yang lainnya. Kompetensi memahami esensi
dari dokumentasi keperawatan. Masalah privacy, ini juga harus suatu kompetensi yang harus digaransi. Nanti kita bahas selanjutnya. Banyak saat ini tim-tim milenial sedikit-sedikit publish sosmed. Ada pasien sedang melakukan asuhan, publish sosmed. Padahal belum tentu Bapak Ibu pasien ingin diketahui saat sakit. Jadi privacy ini juga menjadi kompetensi. Kemudian ada tendensius. Ketika sudah ada teknologi, caring-nya turun. Ini juga efek dari suatu teknologi. Itulah sebabnya perkembangan teknologi itu harus dipagari dengan kompetensi. Dan kompetensi dasar yang pertama adalah kompetensi memahami regulasi. Yang menaungi tentang nursing informatics. Yang pertama tentunya adalah Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 tahun 2014. Ya. Kita tahu ini adalah undang-undang keperawatan yang juga ada membahas tentang kewenangan. Jadi, nursing informatics ini harus digaransi juga selain kompetensi kewenangannya. Nanti kita lihat. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang transaksi elektronik, informasi dan transaksi elektronik. Di sana banyak sekali apa yang disebut dengan data, apa yang disebut dengan informasi. Nursing informatics harus didasari pengetahuan, pemahaman, dan implementasi dari Undang-Undang ITE. Termasuk tadi, publish sosmed, diperbolehkan. Permenkes 269 tahun 2008 tentang rekam medis. Karena kita berbicara tentang asuhan, ada nursing dokumentasi, maka nursing dokumentasi yang dimasukkan dalam rekam medis harus sesuai dengan regulasi. Isi dari rekam medisnya, bagaimana legalitasnya, rekam medis ini punya siapa, itu harus diketahui. Kemudian ada PMK 46 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Elektronik Kesehatan Nasional. Kemudian juga tentang SIRS, Permenkes 82 tahun 2013, Permenkes 26 tahun 2019 tentang pedoman peraturan pelaksanaan Undang-Undang Keperawatan. Kadang-kadang bertanya, kok bisa ya? Ini kan nggak ada kaitannya dengan nursing informatics. Jangan salah Bapak Ibu. Semua terkait. Nanti kita lihat di literasi regulasi. Contoh nyatanya adalah ketika telemedicine, telenursing. Siapa yang punya kewenangan? Nah, kewenangan itu diatur di perawatan pedoman peraturan pelaksanaannya, yaitu di Permenkes 26 tahun 2019. Permenkes 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan, karena kaitannya tentang kewenangan, tentang keselamatan pasien, bagaimana kita melakukan suatu asesmen risiko jatuh kalau kita tidak memahami Permenkes tentang keselamatan pasien. Bagaimana kita melihat dari mutu kalau kita juga tidak memahaminya. Kemudian tentang PPI, Permenkes 40 tahun 2017 tentang jenjang karir, ketika kita mengembangkan CPD online,
Maka kalau kita tidak memahami Permenkes tentang jenjang karir, akan menjadi timpang kemampuan literasi informatik sistem. Kemudian juga tentang telemedicine, kalau kita tidak memahaminya, oh dipikirnya telemedicine itu hanya untuk dokter. Padahal telemedicine itu adalah termasuk tenaga kesehatan yang lain, dalam hal ini adalah termasuk profesional nurse. Kemudian Permenpen 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional jelas, standar akreditasi nasional, khususnya MIRM, dan juga yang lainnya, standar 16 standar yang lainnya. Karena di sana ada poin-poin yang harusnya kita kuasai dulu sebelum kita nanti masuk pada kompetensi dari Nursing Information System. Kemudian KMK 425 tentang standar profesi keperawatan dan peraturan terkait. Karena masih banyak yang akan terlibat di kompetensi Nursing Information System. Bapak Ibu, ini sekilas tentang Permenkes 46 tahun 2017, Strategi Elektronik Kesehatan Nasional, di mana mempunyai visi terwujudnya implementasi elektronik kesehatan secara luas yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan kesinambungan layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Misinya ada 7. Dari mulai menata, menguatkan tata kelola dan kepemimpinan kesehatan nasional, kemudian meningkatkan dan memperluas investasi dan memilih strategi yang tepat untuk mempercepat implementasi e-kesehatan, memperluas meningkatkan layanan aplikasi sistem TIK, menata standarisasi informatika kesehatan dan interoperabilitas sistem, memperluas dan memperkuat infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi, menata dan menguatkan peraturan, kebijakan, dan pemenuhan kebijakan e-kesehatan nasional, dan meningkatkan dan memperkuat sumber daya manusia. Luar biasa, nasional sudah mempunyai regulasi ini, maka keperawatan juga harus lari, harus menyiapkan kompetensi. Ini sama ya, saya lewat. Bagaimana sebenarnya konseptual dari Nursing Information System? Jadi, Nursing Information System dari ANA disampaikan merupakan kombinasi dari computer science, information science, dan nursing science. Kombinasi ini tidak bisa terpisahkan. Kemampuan sains keperawatan, termasuk di dalamnya kemampuan pelayanan, kemampuan pengetahuan, pemahaman, dan implementasi regulasi, kemudian kombinasi kompetensi dari information, kemampuan bagaimana mengolah data dan informasi, dan kemampuan teknologi. Kalau ini bisa dikombinasikan, kombinasi ini akan membantu manajemen dalam memproses data keperawatan, menginformasikan pengetahuan untuk membantu nursing practice dan juga pemberian nursing. Dari Severson tahun 77 sudah lama dikembangkan prinsip informasi. Antara lain menghormati informasi, menghormati privasi, kerahasiaan, representatif yang adil, dan bukan untuk kejahatan. Ini adalah prinsip etik dari teknologi informasi yang harus menjadi dasar kompetensi perawat dalam menggunakan suatu
kode etik dari elektronik kesehatan adalah keterus-terangan, jadi nggak boleh ada manipulasi. Kalau urinnya warna merah, maka harus dituliskan warna merah. Kejujuran, kalau belum melakukan asesmen, belum memonitoring suatu progres perkembangan pasien, tidak boleh kita isi. Kualitas yang kita isi itu benar-benar yang kita assess, yang kita lihat, kita dengar, kita cium, palpasi, inspeksi, perkusi. Nyambung, itu yang disebut kualitas. Informed consent, tentunya ada artinya yang punya kewenangan yang memang berhak dalam suatu PHP. Benar, artinya data, informasi ini juga responsibel karena pasien arahnya PCC itu untuk kolaborasi, interkolaborasi profesional. Accountability harus bisa tanggung jawab dan tanggung juga. Nah, filosofi dari nursing informatics, tahap pertama ini adalah dari tahap data, menamakan, mengkolek, mengakses, mengorganisasi. Kemudian setelah di-assess, diorganisasi, masuk tahap berikutnya, yaitu dianalisis, organizing, dan interpreting. Jadi tidak hanya sekedar menginput, kompetensinya tidak, tetapi harus bisa mengorganisasi, kemudian menginterpretasikan. Ini adalah kompetensi nurse dan nursing informatics. Kemudian dari informasi ini bisa menjadi suatu knowledge, diinterpretasikan, diintegrasikan, dan dimengerti, understanding. Dengan adanya understanding ini, maka akan bisa diaplikasikan. Dan aplikasinya, filosofi tertingginya adalah dengan compassion. Artinya Bapak Ibu, filosofi approach dari nursing informatics ini yang paling tertinggi adalah wisdom. Jadi menggunakan dengan compassion. Jadi sangat luar biasa. Unsur compassion ini menjadi suatu yang sangat penting. Bapak Ibu, tokoh lain, Loksin, itu menyampaikan bahwa teknologi kompetensi sebagai dari nursing metaparadigm, pendekatan teknologi Jadi dengan teknologi itu justru bisa lebih caring. Kemudian dari sisi kesehatan. Kesehatan tidak boleh memandang pasien sebagai subjek. Caring tetap dilakukan dan teknologi menjadi tools, alat bantu. Kemudian masuk pada lingkungan. Lingkungan sebagai dunia teknologi dalam kehidupan. Karena kita saat ini sudah tidak bisa lagi lepas dari teknologi. Dan dari person, passion, ini adalah tidak hanya sekedar objek dari nursing care. Human being. Jadi
menjadi kompleks dari suatu nomor. Bapak Ibu, dengan pemahaman tentang kompetensi dari nursing informatics, sebenarnya harus ada suatu perubahan. Nurse ini mampu mengintegrasikan teknologi di dalam prakteknya. Namun demikian, ada suatu perubahan leadingnya ini yang harus dipegang. Harus balance antara elemen human dan teknologi. Tidak boleh Bapak Ibu menurunkan carry, meningkatkan, lebih mengedepankan hanya teknologi. Kemudian balancing cost dan benefit. Jadi artinya teknologi ini harusnya lebih banyak benefitnya dibandingkan cost yang dikeluarkan. Perlu adanya suatu training teknologi dalam pengaturan SDM keperawatan dan terus-menerus menggaransi ongoing kompetensinya karena teknologi ini adalah terus berubah. Kemudian menjamin penggunaan teknologi ini sesuai dengan kode etik. Jadi kode etik keperawatan menjadi hal yang dipegang dulu sebelum tadi sebenarnya penggunaan teknologi atau pengembangan suatu teknologi. Ini dari Pepito dan Loksin tahun 2018. Nah, perkembangan apa saja nih yang nanti akan berkembang di era perubahan teknologi sebagai caring di nurse. Ada genetik dan genomik, ini masih belum berkembang. Tool diagnostik dan treatment, robotik, biometrik, elektronik, hospital record, ini sudah mulai. Komputer provider order entry, nanti di logistik decision support system, AI, artificial intelligence. Nah, lanjut kita setelah kita paham bahwa ternyata ada filosofinya, ternyata ada etiknya, ternyata sudah banyak risetnya. Disampaikan harus sudah bisa mengintegrasikan teknologi kepada praktis. Maka memang diperlukan suatu garansi kompetensi. Karena apa? Menggunakan teknologi ini untuk praktis. Kalau tidak digaransi kompetensinya, keselamatan pasien, keselamatan staf, dan institusi, itu yang perlu menjadi manajemen risiko. Dari ANA 2007 disampaikan ada 3 kompetensi dari nursing informatics. Yang pertama adalah komputer literasi, information literasi, dan yang ketiga adalah professional development. Chang, Python, Gasser, dan Straker tahun 2011 juga mencoba menerjemahkan tentang kompetensi di bidang informatics, nursing informatics. Hanya dibagi 2, komputer literasi dan information literasi. Ada Tigers yang membagi komputer literasi, information literasi, satunya manajemen literasi. Nah, kita lihat perbedaannya. Komputer literasi, bagaimana seorang nurse literate terhadap komputer. Dalam menggunakan komputer secara administratif, komunikasi sama ya, menggunakan dokumentasi, menggunakan edukasi, memonitoring, kemudian basic desktop software, Excel, paling tidak Microsoft Office, Excel, PowerPoint, mungkin Word, mungkin database. Nah, ini perbedaannya kalau di Cheng et al. Ada komputer skill untuk sistem dan untuk riset. Nah, kompetensi yang kedua adalah information literasi.
bagaimana menggunakan informasi literasi ini untuk pelayanan maupun asuhan. Informatics knowledge, dampaknya privacy dan security, bagaimana tentang sistem, di sini ada di sini, bagaimana menggunakan knowledge informatics untuk suatu sistem, bagaimana menggunakan knowledge informatics untuk privacy dan security, bagaimana menggunakan knowledge mission terhadap dampak baik untuk pelayanan maupun asuhan. Kemudian termasuk di dalam kompetensi information literasi adalah beradaptasi terhadap informasi teknologi sebagai primary means, artinya sebagai alat bantu dalam suatu. Kemudian bisa terhadap inovasi destruktif. Jadi ini banyak nih informasi-informasi contohnya di era COVID ini. Maka dia terbuka terhadap inovasi yang destruktif ini, tapi mampu memilih mana sumber yang tepat, mana yang hoax. Nah, kita lihat dari Chang, di sini ada bagaimana menggunakan knowledge terhadap informatics ini untuk data, untuk pengetahuan itu sendiri, untuk dampak sama ya, privacy and security, sistem dan edukasi. Nah, di professional development kompetensinya adalah ini sudah advance. Bagaimana mengenal bahwa nursing informatics itu adalah bisa menjadi suatu profesi. Roles dari nursing informatics in nursing. Jadi memang memerankan dan dikenal sebagai nursing informatics. Informatics ini juga harus di-recognize di dalam suatu teknologi untuk mensupport clinical dan admin, sudah sampai decision support system, memproses, mengadopsi computerized patient record, dan menggunakan untuk mensupport keselamatan pasien, serta menginisiatif terkait pengembangan. Ini adalah untuk kompetensi profesional. Nah, untuk bisa komputer literasi, information literasi, dan personal development literasi kompetensi ini, maka harus memahami suatu regulasi. Karena tidak mungkin bisa literasi terhadap patient safety kalau kita sendiri tidak tahu tentang physical patient safety. Nah, itulah sebabnya disampaikan bahwa literasi regulasi sebagai core kompetensi database. Ya, saya coba menampilkan beberapa survei yang bisa mengassess tentang literasi regulasi. Mohon sabar sebentar. Mencoba masuk beberapa survei yang memang sudah kita coba kembangkan. Basisnya adalah untuk mengakses bagaimana literasi regulasi yang menjadi core dalam literasi komputer dan juga literasi informatics. Survei ini
kita sampaikan di beberapa kepala ruangan yang memang terlibat di dalam pelatihan kompetensi nursing informatics. Yang pertama, ini ada suatu dari sekitar 16 yang menjawab, ternyata masih ada masih ada 20% dan 30% yang menjawab bahwa pasien dan klien itu memiliki rekam medis. Ini sangat bahaya Bapak Ibu, karena ada unsur tadi tentang security. Dan ada regulasinya di PMK 269. Rekam medis ini milik siapa? Silahkan dibaca rekam medis apakah betul milik dari pasien. Yang betul adalah milik pelayanan kesehatan. Iya. Oke. Pada literasi regulasi terkait ya. Oh, masih ya, ini masih tentang rekam medis merupakan milik pasien. Ada yang bilang 2, hanya 1. Ini sama? Oke, saya lanjut. Pertanyaan yang berikutnya adalah otorisasi pengajuan OPPE secara elektronik pada siapa? Standar, maka kita akan salah. Apakah kepala bidang, apakah atasan, ataukah komite keperawatan. Ini yang saya sampaikan, bahwa memang betul kita bisa menggunakan nursing informatics ini aplikatif kalau kita sudah memahami tentang standar OPPE. Yang berikutnya, saya agak cepat. Ya. Yang berikutnya adalah dasar yang harus dimasukkan dalam penghitungan forecasting SDM keperawatan. Ini adalah literasi, kompetensi. Kita nggak akan bisa memahami ini kalau kita tidak paham tentang PMK 40 tahun 2017. Kita tidak bisa mengisi ini kalau misalnya kita tidak memahami tentang PMK tentang ABK, analisis beban kerja. Mohon maaf, internetnya agak ini ya. Ya, kita lanjut. Misalkan nomor 7.
Di nomor 12 yang sudah diisi. Lihat, rumah sakit menyelenggarakan telemedicine yang akan memberikan konsultasi keperawatan adalah ada 2 orang yang menjawab D3 atau 12% yang menjawab PK3 D3 atau nurse. Kalau kita tidak memahami bahwa kewenangan untuk menjadi konsultan, memberikan konsultasi itu di PMK 26 tahun 2019 diatur bahwa yang berhak atau punya kewenangan, punya kompetensi untuk menjadi memberikan konsultasi itu adalah profesi minimal nurse. Jadi D3 tidak punya kewenangan itu. Nah, seperti ini, kalau kita tidak memahami regulasi, bisa saja rumah sakit menempatkan D3 keperawatan untuk memberikan telenursing. Oke, kita coba lagi yang sudah terisi. Coba kita masuk di kasus ke-7. Ini belum terisi, tapi kita bisa tanya nih, unsur apa yang harus ada dalam handover perawat di rekam medis elektronik? Nah, ini tidak akan bisa menjawab dan nggak bisa mengaplikatifkan kalau kita tidak memahami tentang komunikasi efektif yang menjadi bagian 6 goal patient safety kedua, itu komunikasi efektif. Ya, kita lanjut. Ini adalah komputer skill dan juga komputer literasi, literasi informatics, bahwa perawat mendokumentasikan asuhan di dalam HIRS, namun ada kesalahan dan melaksanakan delete. Apakah karena tidak ada fasilitas coret? Benar atau salah? Kalau manual bisa dicoret kemudian ditaruh. Tapi kalau sistem elektronik, apakah boleh di-delete? Kalau di-delete artinya menghilangkan suatu historis. Nah, ini juga menjadi suatu yang harus dipahami. Sehingga biasanya tidak di-delete, tetapi historisnya tetap ada, kemudian diperbaiki. Oke. Kasus yang berikutnya. Ini juga belum terisi. Kepala ruangan menyusun training need assessment dan merencanakan untuk PK1. Yang bukan CPD General untuk PK1, yang mana? Nah, kalau kita tidak memahami PMK 40, bisa saja kita memilih yang ada di sini. Padahal di PK1 salah satunya, mungkin saja kita memilih SIM. Padahal di PK1
di PMK 40, SIM, Sistem Informasi Manajemen, adalah satu core kompetensi yang harus dilampaui oleh PK1. Jadi sebelum dia mau naik PK2, paling tidak sudah bisa dan kompeten, sudah pernah CPD tentang sistem informasi. Ini yang tadi disampaikan oleh Pepito dan Loksin, bahwa terkait teknologi ini sudah harus diimplementasikan di praktis. Itulah sebabnya teknologi ini tidak selesai hanya diinformasikan cara mengisi nursing record-nya, tidak selesai itu. Harus ada ongoing, continuing, professional development khusus untuk nursing informatics. Oke, kita lanjut lagi. Semoga yang tentang mahasiswa. Tentang kewenangan. Pasien datang di IGD yang punya kewenangan melaksanakan asesmen, penetapan diagnostik, dan perencanaan adalah, ini sama juga, ini adalah PMK 26. Siapa yang punya kewenangan dalam melakukan asesmen, penetapan diagnostik, dan perencanaan. Kalau kita tidak memahami PMK 26, maka seluruh perawat bisa diberikan kewenangan ini. Tetapi ternyata tidak. Di PMK 26 yang mempunyai kewenangan menetapkan diagnostik keperawatan dan perencanaan itu adalah minimal profesi nurse. Asesmen boleh dilakukan oleh D3, tetapi adalah asesmen yang dasar. Sedangkan asesmen yang bersifat holistik adalah oleh perawat profesi. Apabila tidak ada, tidak sedang berdinas profesi nurse-nya, maka ada nanti sistem verifikasi dari seorang nurse. Oke. Kita lihat lagi. RM6. Banyak studi kasus ini memudahkan kita belajar bahwa ternyata memang betul kita itu harus terus-menerus untuk tidak cukup ilmu teknologi dan informasi dan komunikasinya, tetapi basic nursing science-nya termasuk di dalam regulasi ini menjadi core dalam komputer literasi, information literasi, dan manajemen literasi. Ini contohnya. Dalam keseharian, agar memudahkan komunikasi efektif, hasil laboratorium pasien saya kirimkan via WA ke DPJP. Kalau kita tidak memahami prinsip security, privacy, undang-undang ITE, bahwa data pasien ini adalah data privacy, WA adalah sarana komunikasi yang bukan efektif. Karena apa? Setelah kita menulis WA, bisa saja WA HP saya hilang, dipegang oleh orang lain, maka data pasien itu akan privasinya tidak bisa terjaga. Atau di rumah, HP-nya dimainin anaknya, dia bisa melihat pasien, data pasien. Maka dianjurkan adalah menggunakan suatu sistem ketika berkomunikasi secara tidak langsung. Pakai sistem atau pakai video call atau pakai telepon. Itu adalah lebih efektif untuk komunikasi efektif. Ya, prinsip sexual patient safety yang kedua. Oke.
Kita lanjut. Oke. Nah, ini juga sering kali keluarga ingin mengetahui perkembangan pasien, yang ingin melihat rekam medis yang dilakukan perawat, apakah memperbolehkan atau tidak memperbolehkan. Ini dari kepala ruangan yang mengikuti survei mengatakan semuanya tidak diperbolehkan. Betul, rekam medik adalah milik pelayanan kesehatan. Isinya milik pasien. Jadi berhak mendapatkan informasi tentang isi, tetapi tidak memberikan rekam medisnya. Bisa memberikan ringkasan dari hasil perkembangan. Oke. Kita lanjut yang tentang ini adalah literasi informatics yang harus dipunyai bekalnya. Dan juga diregulasi harus memahami tentang indikator mutu. Nah, ini adalah kita bisa menjawab ini kalau kita memahami itu. Dalam menyusun kamus indikator di level unit, denominator yang untuk pemenuhan dasar kebutuhan manusia itu. Ini ada pasien jatuh, pasien tirabaring, semua pasiennya. Kalau ini kita tidak menguasainya, tidak kompeten sebelum masuk ke di dalam mengisi di elektronik kompetensi ini, ya maka kita nggak bisa. Itulah sebabnya disampaikan tadi bahwa tahap kompetensi yang paling awal itu adalah hanya menginput. Yang berikutnya menganalisis, mengintegrasikan, kemudian bagaimana menggunakan applying data ini dengan application. Oke, kita lanjut yang tentang mahasiswa. Ini tentang pengertian telemedicine. Kalau kita tidak memahami Permenkes tentang telemedicine, kita juga tidak bisa menjawab ini. Lanjut RM7. Ini sudah. RM10. Ini juga sudah. Ya, ada satu pertanyaan lagi, misalnya adalah tentang mahasiswa. Bolehkah mahasiswa menginput di rekam medis? Kalau kita tidak memahami tentang kewenangan siapa yang bisa mengisi rekam medis, ya maka kita juga tidak mampu untuk mengisi. Ini tentang pengertian rekam medis. Ya, baik. Ini adalah contoh-contoh kasus yang menggait kita untuk tadi bisa memahami bahwa tidak cukup hanya bisa menginput, menggunakan data, tetapi juga
kemampuan dari suatu nursing informatics system ini yang menjadi utama adalah literasi dari regulasi dan juga literasi dari informasi dan komputer. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah yang terakhir dari kesimpulan dan saran bahwa memang perkembangan dari nursing informatics harus mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Peluang banyak sekali dari Internet of Things bisa dimanfaatkan untuk riset, pengmas, data practice, big data, education, manajemen, nursing dokumentasi, kemudian pengembangan robot, pengembangan devices, software artificial intelligence, dan juga hardware, banyak sekali itu peluang yang bisa kita lakukan. Tapi selalu diingat bahwa kata Loksin, caring itu adalah dasarnya. Dengan teknologi, Nurse Smart Hospital Community Base itu bisa tercapai. Caring ini adalah bagian dari teknologi. Dengan teknologi, perawat lebih caring. Tentunya harus didasari dengan kode etik, filosofinya tadi harus dipegang. Kemudian kita tahu di sini kemampuannya harus dari sisi komputer, informatics, profesional ya, bukan personal. Profesional development, kemudian ada manajemen literasi. Dan ini juga didukung dengan literasi terhadap regulasi. Terakhirnya adalah menggunakan, mengerti, knowledge-nya dimengerti, applying-nya dengan compassion. Level tertinggi adalah menggunakan nursing informatics ini secara wisdom. Demikian yang bisa saya sampaikan di pertemuan tentang literasi regulasi menjadi core dalam kompetensi nursing informatics system. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya berubah. Kalau tidak berubah, kita yang berubah. Jika ada pertanyaan, silakan kontak di HP maupun email. Terima kasih.